Selamat sore para mahasiswa Teknik Informatika Binus Online Learning. Halo. Sore, Pak. Baik. Hari ini saya kasih kesempatan untuk latihan, mungkin bisa membantu Anda untuk kuis ya. Bukan bantu menyelesaikan soal kuis Anda, tapi maksudnya adalah untuk latihannya yang mana Anda nggak ngerti silakan. Jangan yang soal itu, tapi kira-kira yang soal yang pernah latihan TP1 sampai TK2. Silakan. Ada yang mau tanya? Mungkin caranya Anda foto, dikirim ke melalui itu, cek ya, dicek. Ada cek sini. Ada cek ya. Ada yang tanya tentang apa? Halo. Tentang limit, tentang kontinuitas, apakah fungsi itu continue atau discontinue, kemudian tentang diferensial, ya. Kemudian masuk dengan fungsi naik, fungsi turun, maksudnya tentang interval fungsi naik dan fungsi turun, fungsi cekung dan cekung ke bawah, dan fungsi cekung ke atas, titik belok juga ya. Halo, Anda masih ingat? Atau mungkin kita tes ya syaratnya aja, ya. Kalau Anda ada ini, saya share. Sebenarnya hari ini sama masa TP2, tapi kan Anda belum belum ini, ya mungkin kita lewati dulu ya. Sini. Jadi pasti kuis Anda tuh meliputi ya, saya sini enggak tahu soalnya, meliputi tadi apa, tentang limit, kemudian tentang kontinuitas, ya, tentang fungsi continue dan fungsi discontinue ya, kemudian tentang diferensial ya, ya aksen ya, atau dy per dx ya. Kemudian yang telah Anda pelajari ini ada di TP1, sekarang di TP2, TK1 ya. Di TK1-nya Anda ada belajar tentang fungsi naik, dan fungsi turun. Kemudian juga persyaratan intervalnya, ditanya intervalnya ya. Fungsi cekung ke bawah, ya, fungsi cekung ke bawah, dan fungsi cekung ke atas. Fungsi cekung ke atas. Cekung ke bawah tuh gini, ke bawah, cekungnya di dalam ya. Cekung itu yang di dalam. Kalau ini yang ke atas, begini, ke atas, ya. Kemudian juga nilai ekstrim, ya, dari fungsi dua variabel, ya. Berarti ini ada turunan parsial, ya. Anda mesti belajar turunan parsial. Berarti sini menentukan apa, nilai ekstrim jika ada, ya, ekstrim atau titik ekstrim juga ya. Kemudian mengenai ukuran kota, ukuran kota, apakah diketahui volumenya atau luasnya, salah satu ya. Itu biasanya yang di TK1, kemudian di TK2
ITK 2 sudah masuk ke integral. Ya. Integral. Baik integral tertentu maupun integral tak tentu. Ya. Kemudian tentang apa? Deret konvergen divergen. Ya. Deret konvergen. Ini meliputi semua materi ya. Konvergen dan divergen. Mungkin kita terangkan cara apa pemecahannya ya. Halo. Yang baru ada 11 orang. Halo. Ya. Jadi materi yang meliputi yang di TP1, tugas pesana 1, tugas kelompok 1, tugas kelompok 2. Ya cuma 3 itu ya. Karena TP2 belum. TP2 kan nanti dikumpul tanggal 17 Oktober ya, Senin tanggal 17 Oktober. Baik, kita masuk dengan limit. Kalau limit ada yang mau tanya? Mungkin ada soal yang masih bingung. Halo? Pak, saya mau tanya Pak, tapi bukan ke soalnya sih, lebih ke pengimplementasian dari si limit tersebut gitu. Jadi dalam hal apa sih kita harus menggunakan limit kayak gitu? Dalam bentuk implementasi realnya. Ya, aplikasi maksud Anda ya. Ya, betul. Aplikasi limit itu kebanyakan merupakan dasar dari rumus diferensial sebetulnya. Yaitu bahwa turunan pertama itu adalah dy per dx sama dengan limit h menuju 0, mungkin ya, h menuju 0 dari fungsi x tambah h kurang fungsi x per h. Atau yang lama, ini yang terbaru kemudian ini tahun 80-an nih. Yang lama tuh delta x menuju 0 dari delta y per delta x. Ya. Ini yang dasarnya. Sebetulnya aplikasinya menuju ke, karena dasarnya itu limit dulu ya. Jadi belajarnya itu orang limit, kemudian diferensial, urutannya integral. Nggak boleh terbalik. Ya, limit, diferensial, integral. Ini dasarnya itu. Nah, diferensial dan integral ini saling inverse nih. Inverse dari integral adalah diferensial. Ya. Itu dasarnya. Makanya mengapa orang belajar limit dulu? Nah, ini dasarnya mendapatkan rumus diferensial. Nah, kemudian ya, baru kebalikannya setelah Anda pelajari diferensial, nanti diferensial itu di ya, misalnya y sama dengan x pangkat n tambah c. Maka kalau diturunkan y aksen apa? Pangkatnya kali x, pangkatnya kurang 1 ditambah c turunannya 0. Sehingga y aksennya adalah n kali x pangkat n min 1. Ya nak? Halo? Gitu kan? Betul. Ya, dapat ini. Nah, y aksen itu apa? dy per dx. Sama dengan n kali x pangkat n min 1. Kemudian dikali silang, maka dy sama dengan n kali x pangkat n min 1 dx. Kemudian diintegralkan kiri dan kanan. Ya. Integral dy sama integral n kali x pangkat min 1 dx. Integral dy, y. N dikeluarkan, tinggal x pangkat n min 1 dx. Ya kan? Nah, rumusnya dapat ini kan ya. Apakah jawaban ini benar? Nah, caranya ini kalau kita diferensialkan. Oh ya, ini sorry. Ini dapat ini ya. Ini n-1 ya. Hati-hati ini n-1. Kalau kita mau yang pas dengan rumus yang kita pelajari, ya sesuai itu kita bikin y adalah 1/n plus 1 x pangkat n plus 1 tambah c. Ini jawaban integralnya ini kan. Sehingga ya diferensialnya apa? Y aksen atau dy per dx apa? Sama dengan 1/n
N plus 1. Nah, ini kita turunkan, kita diferensiakan. Rumusnya apa? Pangkatnya N plus 1 kali X pangkatnya dikurang 1 ditambah C konstan turunkan 0. Sehingga DY pada X apa? Ini coret ya. Ini sama kan? Seper N plus 1 kali N plus 1, 1. Ini tinggal X pangkat 1 kurang 1, 0. Tinggal X pangkat N saja. Kali silang, maka DY adalah X pangkat N DX. Kemudian ini integralkan kiri dan kanan. Integral DY, Y. Integral X pangkat N DX adalah, ini tetap, sorry. Nah, sekarang Anda balik. Ya, dibalik. Integral X pangkat N DX sama dengan Y. Y itu apa? Soalnya, salin. Jadi integral dari X pangkat N DX sama dengan Y-nya kita ambil dari sini. Berapa Y-nya sini? Salin. Seper N plus 1, X pangkat N plus 1, tambah C. Nah, ini menjadi rumusnya. Sudah jelas? Dari situ asal-usul rumus integral itu. Dari turunan. Sudah paham? Halo? Paham, Pak. Ada yang mau ditanya? Ya, itu yang prinsipnya itu ya. Kita kembali. Jadi ini ceritanya hubungan limit, diferensial, dan integral. Ya. Baik, sekarang kontinuitas. Nah, kalau dia fungsi X-nya tunggal, misalnya fungsi X adalah X pangkat 2 di X sama dengan 0. Ini kan parabola ya, kalau kita gambarkan. Gambarnya kan ini ya. Ini sumbu Y, sumbu X. Ini adalah Y adalah, atau fungsi X adalah X kuadrat. Ya, parabola. Ini dari sini, ini ke 0. Sampai di 0 terus lagi. Jadi ini kontinu pasti ya. Karena dari grafiknya tidak berhenti. Tidak terputus. Ya. Nah, kita buktikan betul enggak ya kontinu. Yang pertama apa? Masukkan ini. X sama dengan berapa nih? Ke A. A-nya ini 0. Masukkan nih. Fungsi X. Jadi fungsi 0 adalah 0 kuadrat. Berapa? 0. 0 depannya ya. Kemudian kedua, limit X menuju 0 dari fungsi X sama dengan limit X menuju 0 dari fungsi X-nya berapa nih? Fungsi X-nya adalah X kuadrat. Kalau kita masukkan 0, X-nya diganti 0. 0 kuadrat sama dengan 0. Sama enggak jawabannya nih? Fungsi 0-nya 0. Limit X menuju 0 dari fungsi X-nya juga 0. Karena ini sama C-nya, maka ya, jadi ternyata jawaban B ya, jawaban B sama dengan jawaban A. Ya enggak? Ya sama-sama 0. Ya, fungsi X ini 0, fungsi 0 juga 0. Karena sama-sama 0 ya, karena sama-sama 0, maka fungsi X sama dengan X kuadrat kontinu di X sama dengan 0. Kontinu deh. Kalau terputus, di sini misalnya terputus, tidak terhubung, tidak bersambung, maka itu jurang ya, artinya discontinue. Sudah paham tentang kontinuitas. Ya, kontinuitas. Ini kita review ya, cara pemecahannya ya. Tentang kontinuitas. Nah, bagaimana kalau yang ada harga batasnya? Sini misalnya dia katakan fungsi X itu sama dengan apa ya? Lupa contohnya. Kita lihat. Seperti yang dulu ya. Fungsi X sama dengan A. Ini latihannya. A X min 3. Untuk X kecil sama dengan 0.
Ya ini ada jawabannya 3 sini. Nah, 3x kurang B untuk X terletak antara 0, 3 dan sama dengan 9 untuk X besar sama dengan 3. Nah, ini tanyanya, tentukanlah nilai A dan B. Ya, tentukan nilai A dan B agar supaya fungsi X continue continue untuk semua nilai X. Untuk semua nilai X. Nah, nilai X yang mana? Yang ada di sini, bukan semua X. Walaupun kata untuk semua nilai X, X yang mana? X yang ada di sekitar sini. Sekitarnya yang angka 0 dan 3. Berarti dia continue di X sama dengan 0 dan continue di X dengan 3. 3 kita bagi sini, bagi 2. Ini kita katakan fungsi X continue di mana? Continue di X sama dengan berapa? Di sini enggak, fungsi X continue di X sama dengan berapa? Nah, karena ini angkanya hanya 0 dan 3, 2 macam, berarti di X sama dengan 0 dan di X sama dengan 3. Jelas nggak masuk di sini? Halo? Jelas, Pak. Oke. Nah, apa yang terjadi di sini? Ini continue kalau limit kiri sama dengan limit kanan. Sebetulnya juga sama dengan di X sama dengan yang kalau 0, X sama dengan 0, satu lagi di fungsi X sama dengan 3, ya, yang sebelah sini. Nah, di sini kita buatlah limit kiri. Kiri itu apa? Dari 0 ya. X menuju 0, kalau kiri min atau panahnya ke bawah ya. Min dari fungsi limit kiri sama dengan limit kanan. X menuju 0 plus. Ini kiri ya. Ini kiri, artinya X kecil dari 0, kanan X besar dari 0. Jelas sampai sini? Halo? Kok diam Aman, dia? Pak. Oke. Kita sekarang lihat limit kirinya mana? Limit X menuju 0 min. X kecil 0 mana? Coba cari mana X kecil 0. Baris 1, baris 2 atau baris 3? X kecil 0 yang mana? Baris 1. 1. 1 X kecil 0. Ya, betul. X kecil 0. Baris 1. Berarti ambil ini. Fungsi X-nya apa? A per X min 3. X min 3. Ya. Sama dengan limit kanan X menuju 0 plus. Berarti X besar dari 0. Mana X besar dari 0? Ini enggak? Lain, ya. Ini artinya 0 kecil dari X kalau dibalik X besar dari 0. Halo? Ya. Betul. 0 kecil dari X, artinya kalau dibalik X besar dari 0 kan? Nah, ini Ya. limit kanannya. Yang nomor berapa nih? Baris berapa nih? Baris 2. Masukkan nih 3X 3X min kurang B. BMB ya. Ya. Nah, baru berikutnya mungkin ini kita karena 4-nya nak muat, kita hapus yang ini deh. Kita hapus. Nah, disambung sini. Kita masukkanlah nih. Berapa nilainya ini? X-nya 0. Berarti ini A ya dari sini. A per X-nya berapa? 0 min 0 dikurang 3 sama dengan 3 dikali X-nya 0 dikurang B. B. Ya. Nah, 3 kali 0 kan 0 kan ya dia. Ini juga tinggal A per min 3. Ini adalah 0 kurang B. 0 hilang, tinggal min B. Enak. Garis hilang. Maka A sama dengan berapa? Min kali min plus 3 kali B, 3B. Dapat hubungannya. Ini relasinya atau hubungannya A sama dengan 3B. Jelas sampai sini? Ini belum selesai ya. Ini baru fungsi X continue di X sama dengan 0. Satu lagi, fungsi X continue di bilangannya sini ada 0 dan 3. Satu lagi.
Jadi berikutnya adalah fungsi X continue di mana? Di X sama dengan berapa? 3. 3 ya. Jadi 0 sudah ya. Di sini angkanya cuma bilangan yang ada 0 dan 3. Berarti 3. Nah, berarti berlaku limit kiri dari 3, X menuju 3 min kiri, itu akan sama dengan limit kanan. Limit X menuju 3 plus. Fx. Nah, baru kita lihat lagi. Ini kiri itu apa artinya? Kiri itu artinya X kecil dari 3. Kanan itu apa artinya? X besar dari 3. Nah, jadi limit X menuju 3 min, X kecil dari 3. Coba lihat ini. Yang kecil dari 3 yang mana? Baris 1, 2, atau 3? Baris 2. Baris 2 ini. X kecil dari 3. Betul nggak? X kecil dari 3, berarti sini adalah 3X min B. Salin. 3X min B. Sama dengan limit kanan. X menuju 3 plus. 9. Nah, kanan ini X besar dari 3. Mana X besar dari 3? Yang ketiga. Yang ketiga ya. Ini X besar dari 3 ini. Berarti fungsi X adalah 9. Ya, ganti 9. Nah, ini masukkanlah X-nya dengan 3 ya. Min-nya enggak dimasukkan ya. Min itu menunjukkan kiri, plus itu menunjukkan kanan. Berarti ini 3 kali 3. Ya, X-nya yang diganti. 3, X-nya menuju 3, arti X sama dengan 3. Dikurang B sama dengan 9. 3 kali 3? 9. 9. Ya kan? B. Kurang B sama dengan 9. Betul gitu ya? Ya, berarti 9 kurangnya 9. Yang B-nya dipindah. Nggak ada yang kali hitung. Bentar ya. Ini 1B ya. 1B. Oh ya 0. 1B. Berarti B-nya 0. Oh ada. Oh angkanya saya ubah dulu. Bukan 9 tapi 12. 12. Ya. Tapi enggak apalah. Kalau ya di sini dulu ada saya ganti. Saya ada ganti sini 12. Ini bukan 9 tapi 12 ya. 12. Jadi berarti yang 9 ini diganti dengan 12. 12 ya. Ini diganti dengan 12. Nah, 9 kurang 12 sama dengan B. Ya nak, min B-nya pindah ke kanan jadi plus B. Berarti 9 kurang min 3 sama dengan B. Berarti B nilainya min 3. Karena B min 3, A berapa tadi? Jadi kita lihat A-nya sama dengan 3B. A 3B. Berarti A-nya sama dengan 3 kali min 3 nih. B-nya ke min 3 nih. Berarti A adalah min 9. Sudah jelas ya? Kalau di latihan itu saya kasih P dan Q. Ini A dan B sama aja. Ya, di TP1 berapa nih? TP1 ya. Oke? Cukup jelas ini? Sudah, Pak. Oke. Nah, berikutnya lagi tadi kita bicarakan tentang diferensial. Hati-hati, diferensial ini bisa banyak ya tentang diferensial. Nah, bisakah soalnya begini, bentuk implisit ya, bentuk implisit X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 3XY kurang 4X kurang 6Y tambah 5 sama dengan 0. Misalnya gitu. Yang ditanya adalah DY pada X atau Y aksen. Ya. Ingat, ini Y aksen sama ya. Y aksen. Nah, ini bentuk implisit ya. Dalam soal bentuknya implisit. Kalau yang Y sama dengan Y sama dengan itu eksplisit. Ya. Nah, ini kita turunkan. X kuadrat turunannya apa? Ini artinya diferensialkan. Ya, diferensialkan terhadap X ya, terhadap X. Berarti
X kuadrat turunkan apa? X kuadrat turunkan 2x. N kali X pangkat N min 1. Itu enggak gitu? Betul. Aksen 1 enggak ditulis ya. Tambah, hati-hati nih. Y diturunkan, hati-hati nih. Kan diturunkan ter X. Y kuadrat turunkan apa? N kali Y pangkat N min 1 kali Y aksen. Ada Y aksennya. Kalau Y. Kalau X aksen 1 enggak ditulis. Ya, kalau mau tulis boleh ya. E aksen 1. Jelas ya? Halo? E aksen itu artinya turunan X terhadap X. Jadi D pada X berapa? 1 kan? 1. Jadi E aksen 1 enggak ditulis ya. Kemudian ini bentuk UV. Ya, ini bentuk UV. Anda boleh anggap 3X sebagai U, V-nya Y. Nah, ingat enggak? Kalau UV diturunkan apa? UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Betul enggak? 3X kali Y tambah 3X kali Y. Ujung-ujung aksen. Ini aksen ujungnya, ini aksen ujungnya. UV tambah UV, ujung-ujung aksen. U aksen V plus UV aksen. Jadi min 4 kali 4 turunan X-nya berapa? 1. Enak, X turunannya 1. Min 6 kali Y turunkan berapa? Y aksen. 5 turunkan 0 sama dengan 0 turunkan 0. Ini jelas sampai sini. Bentuk ini sering, model ini sering diuji ya. Halo? Halo? Kok diam aja? Jelas nggak nih? Kalau nggak jelas saya ulang lagi. Jelas, Pak. Oke. Nah, ini X kuadrat turunannya 2X, ya kan? 2 kurang 1 kan 1 nggak ditulis. Ini 2 Y kuadrat kan 2 kali Y pangkat 2 kurang 1, Y pangkat 1, 1 tidak ditulis. Tapi Y aksennya tetap ada ya, lingkari. Nah, 3X turunnya apa? 3 kali 1. Ya, 3 kali 1 kali Y. Tambah 3X kali Y aksen tetap. Min 4 ke 1 min 4. Min 6 kali, ini ada Y aksen ya. Kali Y aksen sama dengan 0. 0 yang hilangkannya tinggal 1. Nah, sekarang yang ada Y aksennya dikumpul jadi 1. Ya, kita kumpulin 1 ya. 2Y kali Y aksen. Salin. Ini tambah 3X kali Y aksen. Saya lingkari ya. Y aksen. Terus ini min 6Y aksen. Sama dengan yang tidak ada Y aksennya, pindahkan semuanya ke ruas kiri. Halo? Yang tidak ada Y aksennya, ini 2X. Pindah dari kiri pindah ke kanan, berubah tanda. Min 2X. Ini berapa nih? 3 kali 1 kali Y, 3Y. 3Y dipindahkan dari kiri ke kanan, jadi min 3Y. Min 4 pindah dari kiri pindah ke kanan, jadi plus 4. Sudah jelas? Halo? Itu 3Y dari mana, Pak? Tapi 3X turunnya 3 kali 1 kan? Oh iya. 3 kali 1, 3 kan? Iya Ini benar. kan hasilnya 3. 3Y min plus 3Y. 3Y plus 3Y pindah ke kanan, berubah 4. tanda. Min 3Y. Plus 4. Nah, ini Y aksennya kita keluarkan nih. Atau mau susun tuh. Boleh nih. Atau biar 2Y tambah 3X kurang 6 kurung kali Y aksen. Yang dikeluarkan Y aksennya sama dengan, ini salinnya min 2X min 3Y tambah 4. Berapa Y aksen? Y aksen adalah Min 2X. ya min 2X min 3Y 3Y plus 4. plus 4 dibagi dengan 2Y nah, ini plus mau 3X. susun boleh 3X tambah 2Y kurang 6. Nah, ini yang sama dengan DY pada X. Y aksen itu kan DY pada X. Sudah jelas sampai sini? Halo? Udah jelas, Pak. Tadi sudah rekam ya? Saya enggak lupa rekam ya? Takut lupa. Boleh. Zoom-nya, Pak. Ya. Oh, ini ada. Recording sih, Pak, Kalau tulisannya. stop recording berarti rekam. Ya. Oke. Sampai sini jelas? Ini bentuk implisit. Ini sering diuji ya. Sering diuji. Baik.
Mungkin ada bentuk-bentuk yang lain. Waktu yang kemarin ini ada bentuk X kali E pangkat Y tambah sin XY tambah X pangkat 3Y kuadrat. Juga sama ya. Jelas ya? Oke. Baik, kalau sudah bentuk diferensial ya banyak sebetulnya bentuknya ya fungsinya. Kemudian fungsi naik, fungsi turun ya. Kapan kita syaratnya dulu ya ini. Fungsi naik. Kapan fungsi naik terjadi? Kalau turunan pertamanya positif. Fungsi naik. Kalau fungsi turun kapan? Terbalik. Fungsi turun terjadi kalau turunan pertamanya negatif. Halo? Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Jelas, Kemudian Pak. ada yang disebut fungsi sini apa tadi? Mana tadi? Ini. Bukan. Ini sudah terang. Oh, ini. Fungsi cekung ke bawah. Sebenarnya buka ke bawah sama tuh ya. Fungsi cekung ke bawah. Ya, buka ke bawah itu kan begini. Buka ke bawah ya. Ini terbuka di sini ya. Seperti teluk ya, seperti teluk. Nah, cekungnya itu ada di dalam nih, di bagian dalam ya, cekung. Kalau bagian luar namanya cembung, ya kan? Cembung itu seperti semenanjung ya. Kalau ini cekung nih teluk. Ini kan teluk nih. Ini maksudnya cekung ke bawah ya. Ya ini cekung ke bawah nih. Cekungnya ke bawah. Atau yang kasih panah minum nih. Oke. Jadi artinya cekung ke bawah, terbuka ke bawahnya. Ya, terbuka ke bawah. Ini mencapai maksimum. Kalau maksimum di sini apa? Turunan keduanya apa nih? Kalau maksimum A sama dengan A tuh. A-nya negatif. Berarti ini juga turunan keduanya negatif. Masih ingat enggak nih Anda? Halo? Halo? Masih, Pak. Ya, oke. Begitu gak kebalikannya fungsi cekung ke atas. Ini puncak gunung nih. Ya, puncak gunung kan maksimum. Kalau dia fungsi kuadrat, A-nya kecil dari 0. Kalau yang umum, turunan kedua X-nya kecil dari 0. Negatif ya. Cekung ke atas, itu adalah lembah. Ya. Cekung ke atas. Ya. Cekung ke atas nih, di dalamnya yang cekung ya. Di luarnya cembung ya. Cekung ke atas. Di atas ya. Artinya terbuka ke atas. Ini mencapai minimum. Kalau syaratnya A positif atau turunan keduanya positif ya. Jelas? Cekung ke atas, ke bawah, ini cekung ke atas. Halo? Sudah jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke. Kemudian titik belok. Ya, titik belok tuh bisa banyak, bisa kalau dia fungsi pangkat 3 ya. Fungsi pangkat 3 jadinya seperti apa? Titik belok ya. Titik belok. Berarti membelok ya dari ya. Seperti satu gelombang bunyi gitu. Ini maksimum, ini minimum, ini yang disebut titik belok. Jadi membelok dari daerah maksimum ke minimum. Sudah paham maksudnya? Nah, ini ada syaratnya. Syarat titik belok adalah turunan keduanya sama dengan 0. Ya. Sama dengan 0. Kalau titik belok syaratnya. Ya, jelas?
Halo. Iya, Pak. Oke. Nah, kemudian kita masuk lagi yang ke arah apa nih? Agak ekstrim, ya, agak ekstrim, ya. Satu kotak tanpa tutup. Nah, ini, ya, agak ekstrim, apa, titik ekstrim. Nilai ekstrim atau harga ekstrim sama ya. Nah, ini fungsinya mesti tahu soalnya, cerita soalnya. Misalnya satu kotak tanpa tutup yang alasnya berbentuk bujur sangkar akan dibuat dari selembar karton dan volumenya diketahui misalnya 32 meter kubik atau apalah, desimeter kubik boleh. Tentukan ukuran kotak tersebut agar bahan yang digunakan seminimum mungkin. Ya, titik ekstrim, dia ekstrim. Jadi kalau ada kotak tanpa tutup, jadi tutupnya enggak ada ya, alasnya ada. Tapi alasnya berbentuk bujur sangkar, berarti ini X, ini X, ini X, ini X. Benar enggak? Rusuk alasnya X, ya. Rusuk alasnya ini X semua. Tingginya T. Ya udah. Ini ada, yang ini enggak ada ya. Tanpa tutup. Di atas ini enggak ada nih. Jadi tanpa tutup ya. Kotak tanpa tutup. Nah, volume kotak diketahui ya. Volume kotak diketahui 32 desimeter kubik misalnya, ini contoh, satuannya terserah lah ya. Yang ditanya adalah ukuran kotak. Ya, ukuran kotaknya berapa? Jadi panjangnya berapa, lebar berapa. Jadi berarti sini karena bujur sangkar panjangnya berapa? Misalkan panjangnya sama dengan X, lebarnya juga sama. Karena dia berbentuk bujur sangkar. Jadi panjang dan lebar sama panjang, ya. Bujur sangkar. Nah, baru tingginya T atau H. Tinggi T kecil atau H kecil, height, ya. Jelas ya? Ini ukurannya. Nah, volume sudah ketahui. Kita masukkan lah. Volume kubus apa rumusnya? Panjang kali lebar kali tinggi. Ini diketahui 32 desimeter kubik. Satuannya enggak tulis. Panjangnya X, lebar X, tingginya T. X kali X, X kuadrat kali T adalah 32. Maka berapa T? T adalah 32 per X kuadrat. Inilah tingginya dalam fungsi X. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Nah. Sudah itu? Dia katakan sini tadi apa? Tentukan ukuran kotak agar bahan yang digunakan seminim mungkin. Ya. Yang tanya, tentukan, ini bahasanya harus tahu ya. Tentukan ukuran kotak agar atau supaya ya, supaya bahan yang terpakai ya, agar bahan yang digunakan seminim mungkin. Agar atau supaya bahan itu maksudnya luas ya. Di sini artinya luas. Luasnya agar bahan yang terpakai seminimum mungkin. Artinya sekecil mungkin, sama kata lainnya seminimum mungkin, sekecil mungkin. Sudah paham maksudnya? Arti luasnya minimum. Nah, luas itu kita namakanlah Lx.
Karena fungsi X kan Lx. Kalau fungsi Y, Ly. Nah, Lx luasnya apa tadi? Dia bilang kotaknya tanpa tutup. Berarti yang ada cuma luas alas, tutup enggak ada, tambah sekelilingnya, luar dinding. Ya. Luas dinding. Ya, lihat gambarnya tadi. Salah. Ini. Jadi tanpa tutup berarti yang ada luas alas dan luas dinding. Luas dinding itu terdiri dari depan tambah belakang tambah kiri tambah kanan. Nah, kita pakai yang gampang. Luas dinding ini seperti luas selimut itu keliling alas 4x ya. X-nya ada 4 enggak? 1 2 3 4. 4x kali tinggi. Jadi 4x kali T, ya enggak? Jadi sini luasnya ini sudah diketahui berapa? Tidak diketahui ya. Lx-nya sama dengan berapa? Luas alasnya karena bentuk bujur sangkar, X kali X ya. X kali X adalah X pangkat 2. Kemudian keliling alas, ini luas dinding ya. Luas dinding adalah keliling alas 4X. X tambah X tambah X tambah X 4X kali tinggi T. Jadi keliling alas 4X kali T. Keliling alas kali tinggi. Sudah paham di sini? Halo? Ingat yang ada luas alas, luas atas nggak ada. Karena yang tanpa tutup kan. Atasnya itu kan tutup. Kalau misalkan ada tutupnya Pak, berarti Nah, dikali jadi X X kuadrat kuadrat tambah lagi. X kuadrat kan 2X kuadrat. Oh, jadi 2X kuadrat ya. Ya kan? Sama kan? Iya. Alas sama luas alas sama luas atas, luas tutup sama enggak? Luas Sama. alas tambah luas tutup sama. Jadi X kuadrat tambah X kuadrat, 2X kuadrat di sini. Ya, ini 2X kuadrat. Kalau dengan tutup ada tutupnya. Nah, apa ini kita cari karena tanya ukurannya seminim mungkin, bahan yang terpakai atau luas, maka kita carilah L aksen X berapa? X kuadrat turunannya apa? 2X. Ya, 2X ditambah ini 4T, turunan X apa sini? 1 kan? 1. 4T konstanta pengali. 4T adalah konstanta pengali, dikali turunan X adalah 1. Sehingga L aksen X berapa? 2X ditambah 4T. Oh ya, T-nya tadi, sorry. T-nya diganti dulu. Ya, sorry. T-nya diganti dulu ya. T-nya harus diganti dulu. Kan T tadi udah tahu. Enak? Ya. Ini harusnya tadi. Ya, T-nya kita 4T kali. T-nya kita ganti ya. Jadi ini belum nih. Mas ini luas. Ini X kuadrat ditambah 4T kali T-nya 4X, sorry. 4X dikali T. T-nya berapa tadi sebelumnya? 32 per X kuadrat ya. 32 kali X kuadrat. Per X, 32 per X kuadrat, sorry. Nah, X-nya bisa coret 1 enggak nih? X-nya bisa coret 1, tinggallah LX luasnya adalah X kuadrat ditambah berapa nih? 4 kali 32 berapa? 108 ya? Enggak. 4 kali 2 adalah 8, 128 per 128, Pak. Nah, ini bisa kita tulis dalam bentuk X kuadrat ditambah X-nya naik ke atas. 128 kali, pakai min 1 enggak? Iya. Ya, min 1 ini yang kita pakai turunkan. Kalau ini kan per X ya. Maka L aksen X, ini enggak ada tadi ya. Berapa? X kuadrat turunkan 2X ditambah 128 kali, nah, pangkat min 1 turunkan berapa? N, pangkatnya min 1, X, pangkatnya min 1 kurang 1. Ya enggak? Yang N ya, saya lingkari. Ini N ya. Kan yang X kuadrat turunkan 2X. kurangin 1, Pak. Tetap 1 ya. Oh, iya benar. Kan rumusnya kalau Y dengan F pangkat N, maka Y aksen adalah N kali X pangkat N min 1. Yep. Rumus itu enggak? Betul. Ya, jadi N-nya min 1 kali X pangkat N-nya min 1 kurang 1. Sehingga L aksen X adalah 2X ditambah, nah, min kali plus min 128 X pangkat min 2. Ya, ini kan sama dengan apa nih? 2X min 128 per X kuadrat. Ya, nah. Tapi untuk turunkan ini kita pakai lagi.
Kemudian kita cari juga turunan keduanya. Untuk apa? Ingat tadi, turunan kedua dipakai untuk melihat apakah dia mencapai maksimum atau minimum. Enak. Oh iya. Luasnya maksimum atau minimum. Jadi ini adalah dua Dua. yang kita pakai ini ya. 2x itu kan 2 kali 1 dikurang 128 kali. Nah ini Dua. x pangkat min 2 turunkan pangkatnya min 2 kali x pangkat min 2 kurang 1. Enak. Betul. Hasilnya apa? 2. Dua. Nah, min kali min plus. Min kali min plus. Ini 128 kali 2 berapa? 256. Ini x pangkat min 3. X pangkat min 3 turun ke bawah menjadi x pangkat 3 enggak? Yap. Jadi, Tuh. nah ini untuk melihat apakah dia mencapai maksimum atau minimum. Kalau turunan keduanya negatif, maka dia mencapai maksimum. Kalau turunan keduanya positif, besar dari 0, maka dia mencapai minimum. Minimum. Sudah paham? Sudah, Pak. Habis Halo. ini. Halo. Iya, Pak. Nah, baru kita cari syarat Syarat. LX. Syarat LX apa tadi? Ini minta minimum ya, minimum jika L asen X-nya sama dengan 0. Nah, L asen X-nya berapa? Ini nih. L asen X-nya berapa? 2X kurang 128 per X kuadrat. 2X min 128 per X kuadrat. 0. Terus 2X sama dengan ini min tadi ya. 128. Tidak ke sana 128 per X kuadrat. Ini bagi 2, 1, ini bagi 2, 64. X kuadrat kali X berapa? X pangkat 3. Sama dengan 64. 64 itu 4 pangkat 3 enggak? Berapa X? Akar 3 dari 4 pangkat 3 berapa? 4. Atau coret pangkat 3-nya. Jadi X sama 4. Betul enggak? Betul. Ada apa ini? Kita periksa lah. Benar enggak itu? Kalau X-nya 4, berarti kita cari apa tadi? Algebra X-nya berapa? Algebra X-nya ini 2 tambah 256 per X pangkat 3. 2 ditambah 256 per X pangkat 3. Kalau kita masukkan 2 ditambah 256 per 4 pangkat 3. Udah pas positif. 4 pangkat 3, betul ya? Iya. 256. 256 enggak? Jadi ini 2 ditambah 1, betul enggak? 1, 4, Pak. Kali 4, 64. Oh ya, ini 64 ya. 64, 4 pangkat 4. 64. 4. 4 pangkat 3 kan 4 kali 4, 64. 64 kali, ya 256 betul. Jadi 1 ya. 1. Jadi hasilnya 3. 3 itu positif enggak? Kalau positif dia mencapai minimum. Benar kan? Halo? Ini Benar nggak? dari mana, Pak? Hah? Apa ya? 256 dibagi 256 kan? 25. 25 bagi 6, sorry. 64, 256 dibagi 64, hasilnya 4. 4. Ya. 4 2 tambah 2, 6. 6, sorry. 6, ya. Betul. 4 tambah 2, 6. 6 itu besar dari 0, artinya mencapai minimum. Ya. Baik, sorry. Sekarang baru tentu jadi ukuran kotak berapa? Ukuran kotak panjang sama dengan berapa? X. X-nya tadi 4. Satunya desimeter. Kemudian lebar sama dengan X juga 4 desimeter. Karena bujur sangkar. Kemudian tinggi sama dengan berapa tadi? Tingginya tadi 32 per X. 32 per X kuadrat. Ya. 32 per X kuadrat. Berarti 32 per 4 pangkat 2. 32 per 16. Hasilnya 2. Satunya desimeter. Inilah ukuran panjang, lebar, dan tingginya. Oke? Satunya dalam desimeter kubik dari volumenya kan. Sehingga ukuran panjangnya desimeter.
Kalau misalkan bukan bujur sangkar gimana, Pak? Kalau bersangkar mungkin ada sesuatu yang harus tambah lagi kalau nggak bisa selesaikan. Misalnya panjangnya sekian kali lebarnya. Jadi tetap harus, kalau ini sama kan. Kalau bersangkar Iya, kan panjang sama dengan lebar, sama dengan X. Ya, oke. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, Cukup jelas, Pak. kemudian ada juga yang volumenya diketahui, ya itu ada juga macam-macam lah. Ya, ada yang di. Baik, kalau sudah sekarang yang agak ekstrim yang dua variabel. Ya, sebagai contoh sini diketahui fungsi x, y adalah ya x, y adalah 4, sambil yang TK1 ya, latihan TK1. X, y adalah 4x kuadrat ditambah 15x tambah 6y pangkat 3 ditambah 8y kuadrat ditambah 7. Nah, ditanya, selidiki apakah fungsi berikut mempunyai nilai ekstrim? Jika ada, tentukanlah jenis dan nilainya. Ya. Nah, ini berarti kita harus cari apa? Turunan parsialnya. Ya. Turunan parsialnya. Fx-nya berapa? Fx itu artinya do F per do X. Berapa? Fx nih. Diturunkan tak ada X, lingkari X-nya. Nah, yang Y konstan. Berarti ini 4 kali X kuadrat turunannya 2X. 15 kali X turunannya 1. Ini konstan, 0. Kalau bukan X, konstan. Jadi Y itu Y 6Y pangkat 3 konstan 0. Turunannya 8Y kuadrat konstan 0. 7 konstan 0. Berarti Fx turunannya berapa? 4 kali 2, 8X ditambah 15. Halo? Benar ya? Iya, Pak. Ya, ini Fx-nya. Nah, kita cari turunan keduanya. Fx, X. Artinya turunkan lagi taruh X. Berapa? 8 kali 1 tambah konstan 0. Ya nak? 8 kali 1 tambah konstan 0. Hasilnya berapa? 8. Ini Fx. Ya. Nah, di sini cari campuran Fxy. Diturunkan terhadap Y. Ada enggak Y sini? Ada enggak Y sini? Tidak ada. Halo? Ada enggak Y di sini? Enggak ada, berarti konstan. 0. Tidak ada. Kalau enggak ada, berarti konstan ya. Kalau Y enggak ada, kita turunkan terhadap Y. Y enggak ada. Kalau sini X ada kan? Ini X ada, maka 8 kali X turunannya 1. 15 konstan turunkan 0. Tapi kalau turunkan terhadap Y, enggak ada X, enggak ada Y di sini. Enggak ada Y berarti konstan. Konstan turunnya 0. Oke ya. Nah, sekarang salin lagi soal tadi. 4x kuadrat ditambah, ya supaya nampak jalannya, disalin lagi. Nah, sekarang yang kita cari adalah Fy atau turunan F terhadap Y. Nah, lingkari Y. Yang ada Y, lingkari. Ini konstan. Konstan 0. Ya, konstan. Ini konstan. 0. 6 kali ya. 3Y. Nah, Y pangkat 3 turunkan pada Y, 3Y kuadrat. Tidak ada Y aksen ya. Ini hati-hati ini do F per do Y ini. Tidak ada Y aksen sini. Ini namanya turunan parsial. Nah, Y kuadrat turunnya berapa? 2Y. 7 konstan, 0. Ya enggak? Tuh. Sehingga FY-nya berapa? 18Y. FY-nya ini adalah 6 kali 3, 18Y kuadrat ditambah 16Y. Dapat. Nah, berapa? Diturunkan lagi terhadap Y lagi. Tanya ada Y nak? Oh, ada dua-dua Y. Saya turunkan nih. 18 kali Y kuadrat turunnya 2Y. Tidak, tambah 16 Y turunannya 1. Sehingga FY berapa? 36Y plus 16. 36 ya. 36Y ditambah 16. Ini kita turunkan lagi terhadap X. Ada enggak X di sini? Enggak ada. Ada X enggak di sini? Enggak ada, berarti 0. Sudah ngerti cara ini? Halo?
Iya, Pak. Oke. Nah, setelah kita dapat ini, kita cari namanya syarat titik kritis. Kita syarat titik ya, syarat Ekstrim. titik kritis. Kritis. Atau nama lainnya titik ekstrim, sama ya. Syarat titik kritis atau titik ekstrim, sama ya. Yaitu Fx-nya sama dengan 0, satu lagi Fy-nya sama dengan 0. Ini apa? Do F per do X, ini do F per do Y. Turunan pertamanya ya, turunan parsial yang pertamanya. Fx sama dengan 0, Fy sama dengan 0. Kita salin, mana Fx-nya? 8x tambah 15. 8x tambah 15 ya. 8x tambah 15 sama dengan 0. Satu lagi, Fy-nya 18y kuadrat tambah 16. 18y kuadrat Tambah 16. tambah 16y sama dengan 0. Nah, ini biasa aja kan, pindahkan 8x sama dengan min 15, berarti x berapa? Min 15 per 8. Ya, pecahan ya. Oke. Terus ini bisa diperkecil, y-nya jangan dibagi ya. Angka saja. 18 sama 16 bisa bagi berapa? 2. Bagi 2, 9. Bagi 2, 8. Yeah. Kemudian y-nya dikeluarkan. Tinggal apa? 9y tambah 8 sama dengan 0. Ini bisa dipecah 2. Y pertama 0, Y kedua 9y tambah 8 sama dengan 0, 9y sama dengan min 8 enggak? 8 pindah ke sana kan? Berarti Y berapa? Min 8 per 9. Berarti titiknya ada berapa sini? Y-nya ada 2 ya, X-nya 1. Jadi titiknya ada 0 dan Y. Kalau X-nya sama dengan min 15 per 8, Y-nya sama dengan 0, maka ini titik kritisnya adalah min 15 per 8, 0. Nah, satu lagi apa? Y-nya X-nya tetap min 15 per 8, Y-nya sama dengan X min 8 per 9 ya. Betul ya? Min 8 per 9 ya. Sehingga titik kritisnya atau titik ekstrimnya, ya kita belum tahu namanya titik ekstrimnya. Di sini adalah min 15 per 8, min 8 per 9. Nah, ini kita uji diskriminannya. Ya, kita ambil dulu yang pertama, kita ambil titik ini dulu. Min 15 per 8, 0. Ini. Di titiknya min 15 per 8, 0. Kita diskriminan. Apa rumusnya? Masih ingat? Delta sama dengan Fx. Ya, ada yang delta, ada yang pakai D besar, terserah. Adalah rumusnya apa? Delta sama dengan Fxx. Ini maksudnya do kuadrat X per do X pangkat 2 dikali Fy dikurang campuran Fy atau Yx sama pangkat 2. Sebetulnya Fxy kali Fyx nih. Tapi karena sama jadi pangkat 2. Nah, diskriminan adalah berapa? Oh ya, X-nya harus dihitung dulu, sorry. Di sini. Fxx tadi udah, Pak. 8. Kita salin ya. X berapa? 8. Ya. Terus Fy-nya? Fy-nya tadi diketahui berapa? 16. 18 itu ya. 18y kuadrat ini. 36. Fy ini. Fy 36y tambah 16. Iya enggak? Ini nih. Iya, totalnya jadi 16. 36y. 36y. 36y tambah 16. Betul ya? Mana tadi? 36y tambah 16 ya. 36y tambah 16. Nah, ini kita hitung berapa? 36 kali y-nya berapa sini? Y-nya 0 ya? 0. Tambah 16. Ini kali 0 hilang, tinggallah sama dengan 16. Nah, kita masuk ke sini. Ya. Kemudian Fy-nya 0 ya. Ini diketahui 0. Baru kita masuk di sini. Berapa? Sini 8 kali 16 dikurang 0 pangkat 2. Berapa?
6 kali 8, 48, 128 ya. 128. Kurang 0, 128. Ini 128 ini positif nggak? Besar dari 0. Itu Positif. syaratnya. Kalau dia positif, ada nilai Nilai ekstrim. Ada harga ekstrim ya. Ada nilai ekstrim. Kemudian kita periksa Ekstrim adanya ekstrim. diskriminannya 128 berarti positif. Kemudian kita periksa FEX, jangan FYY ya, FEX aja. Berapa tadi FEX-nya sini? 8 juga positif. Kalau dia FEX turunan keduanya positif, enggak tadi? Turunan keduanya positif, dia mencapai minimum. Kalau nya negatif, ini negatif, maka dia maksimum ya. Kena positif minimum di titik kritisnya. Berapa tadi titik ini? Titik kritisnya adalah min 15/8,0. Minimum di titik kritis. Sudah jelas? Halo, ini baru yang satu. Ini ada 2 titik kan tadi? Ada 2 titik kan tadi ini? Nih. Ya. Nah, satu lagi kita periksa lagi. Titik min 15/8, min 9/8. Ya. Kita periksa lagi titik itu. Min 15/8. Oke. Nah, kita tadi ininya juga tadi apa? FEX-nya tetap 8, tapi FYY-nya hati-hati. Berapa tadi? 36Y kuadrat tambah 16 ya. Tambah 16. 36 kali FYY 36Y. Sorry. tambah 16. 36Y tambah 16. Tidak ada kuadratnya. Tidak ada kuadratnya. Tidak ada kuadratnya ya. Tidak ada. Jadi ini FYY adalah 36. Y-nya berapa? Min Min 9/8 tambah 16. Jadi berapa tuh? 368. FYY-nya. Hati-hati, 3. ini mesti dihitung ya. Berapa FYY ini? Ya, FYY-nya jadi ini bisa bagi 4 berapa? Bagi 4, 8 bagi 4 2 nih, 9. Hasilnya min 81/2 ditambah 16 itu berapa per 2? Dikali 2. 32 bagi 2 16 kan? Ini sama dengan berapa? Min 11 kurang 2 9, 7 kurang 3 4 per 2. Betul 49 per 2? 49. Oh, 24,5. hati-hati, ini yang keduanya. Ya, betul. Ya. Kayaknya ada salah, ini 36 kali Y-nya 8/9. Oh, salah. 8. Ini terbalik nih. Ini 8/9 ya, salah salin saya. Betul ya? Coba lihat titik itunya. Mana? 8/9. 8/9 ya. Nih, salah salin. Ya, Pak. Makanya jadi hitungnya ngacau nih. 8/9. Ya, ini. Min 8/9 ya. Berarti ada salah sebentar. Ini draw, penghapus. Salah. Ini yang salah. Baru ini. Jadi kalau salah tulis ya itu resikonya ini. Bahaya ya. Ini draw. Oke. Jadi ini min 8/9. Min 8/9. Ini coret. 9 bagi 1 ini 4. Jadi hasilnya ini bulat angkanya. Min 8 kali 4 32 tambah 16 berapa? Min 16 enggak? Halo? Min 16 kan? Ini 8 ya. FEX-nya 8, FYY-nya min 16. Sedangkan FXY-nya 0 tadi ya. Sudah kita hitung. Baru kita masuk diskriminan. Ya, diskriminannya apa? Diskriminannya adalah delta X atau D besar, boleh gak? Ini apa? FEX kali FYY dikurang FXY campuran. Biasanya R, ini T, Pak RT kurang X campur kuadrat. Sama ada. Nah, di diskriminannya berapa?
FEN 8 dikali min 16 dikurang 0 kuadrat. Hasilnya apa? 8 kali 6, 48. Ini min ya. 128 ya. Halo? Dikurang 0. Hasilnya min 128 negatif, kecil dari 0. Kalau kecil dari 0 tidak ada nilai ekstrim. Tidak ada ya, tidak ada nilai ekstrim. Oke? Jadi kita tidak perlu cari. Tidak ada nilai ekstrim. Kalau kecil 0 dan satu lagi sama dengan 0 juga tidak ada. Oke, sampai sini jelas? Selesai yang itu ya. Jelas, Pak. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Itu TK 1 ya, udah selesai. Sekarang masuk TK 2. Pak, ini sampai sini aja ya? Bukannya ada terusannya lagi ya, Pak? Apanya? Ya kan kalau sini enggak namanya syarat untuk apa? Kan seperti tadi nih. Diskriminannya positif, kemudian kita lihat lagi FEX-nya positif, maka dia mencapai minimum. Kalau diskriminannya positif ada nilai ekstrim, ada nilai ekstrim atau agak ekstrim. FEX-nya negatif, maka dia maksimum di titik kritis. Di titik kritis itu titik maksimum. Kalau ini negatif, ternyata sini positif kan? Nah, kalau dia kecil dari 0, tidak ada nilai ekstrim. Ini kecil dari 0. Kalau dia kecil dari 0, tidak ada nilai ekstrim. Apa yang Anda cari? Nah, yang sebelumnya kan ada yang nilai minimum juga tuh. Yang mana? Nah, yang ini. Oh, sini nilai minimumnya cari ya. Nilai minimumnya dicari. Nilai minimum atau harga minimum adalah fungsi X, Y-nya. Kita salin. Berapa fungsi X, Y-nya? 4x kuadrat. Ya, kita salin tuh 3x kuadrat 4. tambah 4x kuadrat. 12x ditambah 4y pangkat 3 tambah 6y kuadrat ditambah 5, betul. Nah, masukkanlah nih. Ya, kita masukkan nilainya. Oh, Pak, itu kayak salah ininya deh. Apa ya? Harusnya 4x kuadrat tambah 15x Yang tambah mana? 16y. Yang merumus fx-y-nya. Oh, tadi ya, sorry. Saya ambil sini. Yang ini ya, yang ekstrim ini harga minimumnya adalah kalau kita cari, kita masukkan ini kan 3 kali min. X-nya berapa? X-nya min 15 per 8 pangkat 2 ditambah 12 kali min 15 per 8. Ya. Tambah 4 kali Y-nya 0 kan. Ini X, ini Y kan. 0 kuadrat ditambah 6 kali 0 kuadrat ditambah 5. Kalau 0 hilang. Habis. Sehingga ini kita cari. Nah, ini kalau kita cari hasilnya nanti min 113 per 16. Ya. Oh, baterai. Sebentar. Baterai ya. Dari notebook. Oke. Oh, nggak nyala. Nyala. Ini enggak 6%. Waduh.
Kok nanya lah? Oh, sorry. Nggak ditutup. Oke. Pertanyaan Anda apa tadi? Halo? Halo? Iya, Pak. Yang Anda tanya apa? Bukan tanya, Pak. Lebih ke soalnya ini salah ininya. Fx-y-nya harusnya 4x kuadrat. 4x kuadrat tambah 15x tambah 6y kuadrat. Sebentar. Itu soal TK1. Ri. 6y kuadrat. Soalnya tadi mana di atas, di depan dari. Yang di atas, Pak. Yang nomor 24. Nah, 6y kuadrat 3. 4x Oh, ini kuadrat lain soal ya? 15x. Iya. Tugas. Oh, bukan nih. Sorry, salah. Ya. Oh, yang ini salah nih. 8y kuadrat, betul. 8y kuadrat 4x kuadrat tambah 15x tambah 6y pangkat 3 tambah 8y kuadrat tambah 7. Betul. Salah di mana? Yang tadi Halo? itu 3x, Pak. Oh, saya salah salin mungkin. Coba. Yang ini ya? Mana? Oh, yang di sini. Iya. Nah, yang ini. Saya nggak bisa coret. Oh iya, ini ada salah, sorry. Salah ambil saya, sorry. Salah ambil ini, bentar. Diskriminan. Oh iya, ini nggak ada. Ah, Artinya salah ketik diskriminannya udah oke. Oh iya, Buset. berapa di sini, guys. Nah, udah mau turun. Ini ya. Maaf, ini ada salah tadi. Ini kok kursornya nggak mau jalan. Kok aneh ini. Kursornya nggak bisa. Ini baru bisa. Jadi kok hurufnya berubah ya? Tinggal ini yang kita ubah tadi ya. Maaf, salah ambil saya. Ini draw penghapus, dihapus nih. Kita salah. Bukan 3. Ini juga 15, ini 6. Ini tinggal ubah. Jadi ini adalah 4x ini deh. kuadrat. Mana? Ini 4 ya? Iya, 4x. 4x kuadrat 4x ini belum ini ya. Belum ada masuk, Pak. 4x kuadrat 15x ya kan? 16 Tambah 6y pangkat 3 tambah 8y kuadrat tambah 7 ya. Berarti ini 4 kali, ini 15 kali 16. ya. Terus ini 6y pangkat 3 nih. Tapi 0 ya. Ini 8 y kuadrat, ini 7. Ya hasilnya ini ya. Terus cari. Coba Anda tes nanti. Yang penting ini caranya. Udah benar caranya? Halo? Sudah, Pak. Udah. Hasil akhirnya min 113,16. Ya. Ini sudah pernah saya kasih Anda nih, mengulang aja nih. Ya. Oke? Oke. Jadi ini udah selesai. Nah, sekarang TK2 ya. Keduanya yang kemarin. Mengenai integral. Oh ya, yang kemarin itu ada cara lain juga. Jadi kebayang ada salah di tanda-tandanya untuk yang integral ya.
Saya rasa berkisar itu nanti mungkin ya, tapi ya saya nggak tahu juga karena bentuknya saya nggak pernah lihat. Jadi seperti contoh integral, ya, yang waktu itu 1 ditambah cos X per sin kuadrat X, ya, dx. Ini ada cara, sebetulnya cara kerja menyelesaikan ini macam-macam. Ini tertentu, ini bisa diganti. Kalau tidak ada agak batas ya berarti biasa. Nah, ini kebiasaan Anda pecahkan ini apa nih? 1 bagi sin sepersin kuadrat ditambah cos X per sin kuadrat X dx. Ya. Oke. Kemudian ini dipecah menjadi sepersin kuadrat naik ke atas apa? Kosekan kuadrat, enak. Dx ditambah ini naik ke kalau cos X ini kalau dipecah boleh enggak nih? Cos X per gini, pecah. Sin X, sini apa? Sin X dx. Ini satu sih. Sama enggak? Halo? Sama, Pak. Ini jalannya beda sama yang dulu, beda. Saya boleh pecah enggak? Sin Bisa. kuadrat ini sin kali sin. Nah, sehingga Anda tahu integral kosekan apa? Integral kosekan kuadrat adalah turunan kalau turunan kotangen min kosekan kuadrat. Jadi kalau integral kosekan kuadrat adalah min kotangen X. Ya enggak? Tuh. Jadi ini turunannya ini. Integralnya dari kosekan kuadrat. Karena turunan kotangen adalah min kosekan kuadrat. Jadi min kali min plus kosekan kuadrat. Cocok kan? Min turunan kotangen adalah min kosekan kuadrat. Jadi min kali min plus. Cocok ya? Nah ini cos persin apa? Kotangen ya? Sepersin apa? Kosekan. Atau CSC ya? dx. Ini min kotangen X tambah. Nah, Anda tahu kotangen kosekan turunan dari apa? Kosekan. Coba turunan dari kosekan apa? Ada yang tahu? Min koko. Min kotang. Turunan kosekan adalah min koko. Min kosekan sendiri kali min koko kan? Kotangen. dx. Ya min koko ya. Min kosekan kali kotangen. Pada ini apa nih? Ini artinya ini bukan plus tapi ini min ya. Nanti. Jadi turunan dari kosekan adalah min koko, min kosekan kali kotangen. Kalau integral dari kotangen kali kosekan apa? Min kosekan X. Udah. Tambah C. Selesai. Lebih pendek ini ya. Kalau dulu saya ajarkan sin X dx ini turunan dari apa? D sin. Ini sin X-nya, sin kuadrat X naik ke atas sin pangkat min 2. Ingat enggak? Itu cara lainnya. Itu lebih pendekin jalannya. Itu lebih panjang tadi ya. Yang dulu Anda bikin itu lebih panjang. Halo? Iya, Pak. Jelas ya? Mungkin tugas Anda kemarin ini kan. Integral 1 Plus ditambah sin X dibagi cos kuadrat X. Ini lebih gampang ini. Nah, ini dibagi seper cos kuadrat ditambah sin X per cos kuadrat X dx. Nah, ini menjadi apa? Seper cos kuadrat adalah sekan kuadrat kali dx ditambah ini sin X per cos X kuadrat. Cos kuadrat adalah cos kali cos. Cos kali cos. 1. 1. Integral sekan kuadrat turun dari tangan enggak? Betul. Lebih gampangan nih yang daripada latihannya. Iya kan? Iya benar, Pak. Turunan tangan adalah sekan kuadrat positif. Nah, sama sudah. Positif. Tambah. Ini apa? Sin per cos apa? Cos. Nah, tangan.
Sin cos. Per cos apa? Sekan. Super cos secant. Anda ingat enggak? Turunan dari sekan apa? Adalah sekan kali tangan kali dek. Sekta. Turunan sekan adalah sekan kali tangan. Turunan kosekan dari apa? Min koko. Min kosekan kali kotangan. Ini dibalik ya. Ini enak. Betul. Halo? Iya, Pak. Ini dibalik. Ini tangan X. Aslinya dibalik dulu. Sekan kali tangan. Sekan kali tangan berasal dari turunan dari sekan. Jadi hasilnya adalah sekan X. Karena turunan sekan apa? Sekan kali tangan kali DX. Udah selesai. Ini pendek kan ini. Baru cari Kemarin agak panjang batas banget, ini. Pak. Hah? Ya, yang Apa? kemarin ngerjain panjang banget. Yang jalan itu jalan panjang. Tanda salah banyak D ini. Sin X DX diturunkan dari integralnya adalah D min cos. Nah, minnya dikeluarin harusnya. Ini minnya Anda biarin, akibatnya kacau balau. Tapi kurang satu, nilainya cuma 0,1 aja. Itu minusnya berarti bisa dikeluarin ya, Pak? Yang min Bisa lah. bisa ya? Min tuh negatif bisa keluar masuk. Konstan dianggap tuh kan. Iya. Ya, jelas ya. Ini lebih gampang daripada yang kemarin ya, kalau teringat saya. Ada yang buat begini, ada cuma 1 orang. Jarang sekali yang buat. Oke, itu karena ikut saya tuh. Jadi dia cara berpikirnya lebih bagus. Oke ya, itu yang apa? Kemudian ada pecah bagian. Nah, pecah bagian gimana? Sama yang itu. Nah, memang agak kesulitan yang model yang apa? 2 kurva potongan diputar dan sumbu Y. Ada yang bikin diputar sumbu Y, kacau deh. Padahal ya gambarnya terhadap sumbu Y gitu. Ya. Bisa yang pecah bagian bisa? Halo? Yang mana, Pak? Yang ada integral dari apa? Pembagian itu ya? Ya. A plus B. Ini Mungkin bisa di-review aja, Pak. Mau sambil soal yang kemarin. ini ya integral. 2X Ya, sama ya, saya nggak boleh jelaskan nanti. Yang satu itu udahlah. Ya, yang ini mungkin yang latihannya pernah ada saya. Nggak bawa saya. Ketinggalan. Iya, ketinggalan. Bentar, saya lihat. Balik. Tinggalan. Ini kan bukan di rumah, sorry. Kita yang lain aja. Jadi yang ya, tinggal volume antara 2 kurva yang potongan bisa kan? Saya rumus saja. Ya. Ini rumusnya aja yang saya terangkan. Jadi kalau ada gambarnya gini. Ini terutama ada sumbu Y. Diputar ada sumbu Y. Jadi kalau ada kurvanya begini. Nah, ini saya tonton. Ini bayangannya. Nah, masalahnya kurvanya sebelah kiri. Kalau sebelah kanan aman. Ya. Kalau sebelah ini gampang nih. Ini adalah Y sama dengan berapa misalnya? X kuadrat misalnya kan. Ada sumbu Y. Ini diputar. Ya. Diputar terhadap sumbu Y. Jadi bentuknya apa nih? Elipsoida ya. Elipsoida. Nah, volumenya adalah ini diputar terhadap sumbu Y. Volume adalah pi integral. Agak batasnya berapa nih? Hati-hati nih.
diputarnya ke ini, tapi ini Y-nya ini tinggi, misalnya ini 0, ini 3 misalnya. Berarti ini 0 sampai 3 kan? Batas Y-nya Y sama dengan 0, ini Y sama dengan 3. Ini Y ya, Y sama dengan ya. Kemudian sini X kuadrat DY. X kuadrat DY. Halo? Jelas ini? Enggak, ini ball, sorry. Ball, bukan 4. Ball, business online learning. Oke. Ya, ya. Jadi ini P ini. Ini rumusnya P integral X kuadrat DY. Ya, X kuadrat DY. Nah, sebenarnya rumus ini sama enggak kalau saya yang saya terang rumusnya ya. Volume adalah P integral misalnya Y 0 sampai 3, terus ini X kuadrat itu sama enggak? X kurang 0 pangkat 2. Halo? Sama, Halo? Pak. Sama ya? 0 itu apa? 0 itu ini. Sumbu Y. Sumbu Y itu X sama dengan 0 enggak? Tuh. Sumbu Y itu X sama dengan 0 enggak? Ini X sumbu artinya. Jadi volume rumusnya ini sebetulnya P integral batasnya 0 sampai 3 misalnya ini. X dikurang X sumbu kurung pangkat 2 DY. Ini kalau posisinya di sebelah kanan. Tapi kalau sebelah kiri gimana? Itu yang suka salah kita kadang. Ya. Oke. Nah, sekarang sumbunya ini digeser. Jadi bentuknya seperti ini juga, tetapi digeser ya. Gambar ini tetap gini. Tapi sumbunya digeser ke sini. Misalnya digeser ke sini ya. Sebesar jarinya sini. Ini Y. Ini Y sama dengan X kuadrat. Nah, digeser ke sini. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Agak panjang sedikit. Nah, ini kalau ini diputar terhadap sumbu Y, ini sumbu Y, sorry. Ini adalah X sama dengan berapa nih? Misalnya contoh jarinya 1 misalnya. 1 ya. Jadi berarti sini jadi gini enggak nih? Bayangannya. Ini 1, ini 0, ini berarti berapa? 2 enggak sini? Halo? Jadi bentuknya bukan kerucut ya, seperti kerucut tapi ini lengkung. Kalau kerucut ini lurus ya kan. Seperti buah halma, sehingga enggak buah halma. Nah, kalau diputar begini, ya, diputar begini, apa yang terjadi? Halo? Kalau begini, diputar terhadap sumbu Y juga. Sorry, terhadap sumbu X sama dengan 1. Bukan Y ya. Kalau Y itu artinya sumbu Y itu sama dengan X sama dengan 0. Ya, ini X sama dengan 1. Diputar X sama 1, apa yang terjadi? Volume adalah P integral, misalnya. Batasnya. Ini tetap nih. Ini 3, ini 0. Batas 0, 3. Di sini, apa yang terjadi? Halo? X kurang X sumbu. Ingat. X dikurang X sumbu. Berarti X dikurang X sumbunya 1. Kurung pangkat 2 D. X sumbunya saat ini. X sumbunya tadi 0. Sekarang ganti dengan 1. Ini X sumbunya. Ini X sumbunya kan X sama dengan 1. Sudah ngerti belum? Halo? Ini kalau satu kurva. Bagaimana kalau 2 kurva potongan? Nah, itu yang jadi masalah. Ya, ini yang hati-hati nih, ya. Mesti hati-hati sekali. Ya, bagaimana kalau misalnya ini tadi awalnya tadi gini ya. Gambarnya gini, terus kalau salah ini silinder ya. Bentuknya ini silinder. Sini ada kurvanya gini, lengkung.
Nah, kufanya itu ada di daerah ini. Ya, daerah ini nih. Nah, diputar jadi gini kan. Ini silinder ini. Yang kosongnya silinder, terus ini ada isi. Jadi ini ada isi nih. Ini ada isinya. Ini ada. Ini sama volume semua dikurang silinder. Betul enggak? Diputar terhadap sumbu Y, ya. Sorry, bukan sumbu Y, sorry. Bukan sumbu Y. Di sini ini sumbu Y-nya di sini. Sorry. Ini sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya ini artinya X sama dengan 0, di sini X sama dengan 1. Ingat enggak tugas Anda tuh? Halo? Yang diputarnya X sama dengan 1. Ya, ini 1, ini 0. Ini 2 sini. Halo? Gini enggak tugas Anda? Bisa ingat enggak modelnya gini? Iya, Pak. Nah, masalahnya kalau grafiknya ada di sebelah kanan, aman. Tapi sebelah kiri, itu yang menjadi masalah. Ya, harusnya kan kalau yang luar ini menghasilkan sebetulnya yang luar ini apa nih? Nah, harusnya di sini X-nya sama dengan fungsi Y-nya apa sini? Ya, jadi berarti diputar terhadap, ya, ini diputar terhadap sumbunya adalah X sama dengan 1. 1. Sehingga volume adalah Pi integral, ini batasnya berapa sini? Terserah, ini batasnya kita nama Y1, Y2 aja. Y1, Y2, ya. Ini Y ya, batasnya. Y1, Y2. Terus ini yang paling luar ini menghasilkan volume semua, enggak? Halo, bisa diilustrasinya, bisa bayangkan? Yang paling luar Iya, Pak. ini, tebal ini, saya tebalkan. Yang luar ini, kalau diputar semuanya, terhadap sumbu ini, X sama dengan 1, apa yang terjadi? Volume semua enggak? Iya, Pak. Kayak apa tuh ya? Mangkuk gitu ya. Betul enggak? Kayak mangkok, Pak. Seperti Iya. mangkuk terbalik, ya, mangkuk terbalik. Berarti ini rumusnya adalah X, ya, X dikurangi, harusnya X di sini, jangan, yang soalnya di sini diketahui. Nah, itu yang jadi kendala. Sebetulnya ini Anda harus cari X-nya di sini yang benar. Ya. Kalau X, misalnya X yang di sebelah kanan, betul nih X dikurang 1 sumbu ya. X sumbu ya. Ini X sumbu nih. X sumbu pangkat 2. Ya, ini kita namakanlah nih X. Ini apa nih? X2 ya. X2 dikurangi, dikurangi volume silinder. Volume silinder apa? X1, ini kan X sama dengan berapa nih? X sama dengan, oh nah, sini sorry, ini dia. Yang ini ya, ini X sama dengan 2 kan? Iya, Pak. Ini yang X1-nya nih. X1 dikurangi, ya, dikurangi yang ini, sumbunya X sumbu ya, X sumbu kurung kuadrat. Diselisih. Ini menghasilkan volume semua, ini adalah volume tabung yang kosong putih. Yang kosongnya Iya, putih ya. Nah, kurung kali DY. Itu harusnya. Tapi grafiknya harus ada di sebelah kanan. Baru benar. Kalau kiri kacau. Nah, kita adanya di kiri, maka kacau balau. Sudah paham? Ini rumusnya yang modelnya yang benar itu. Jadi X2 nih yang menghasilkan volume semuanya kayak mangkuk terbalik, Yang volume padat. X1. Sedang X1-nya ini adalah menghasilkan volume tabung atau silinder. Iya, Pak. Kosong. Dikurangi menjadi kosong. Ini kosong. Ya. Sudah nangkap ceritanya? Baik. Terakhir itu adalah masalah, oh ya, itu banyak salah juga tentang deret berayun. N sama dengan 1 taingga. Di sini adalah bentuknya kemarin apa? Ini sorry. Sigma min 1 pangkat N kali seper. Nah, ini 3 ini saya ganti 2 pangkat N. Nah, ini disebut deret
berayun. Berayun atau deret berseling. Atau nama lainnya deret berganti tanda atau nama bahasa Inggrisnya alternating series. Nah, ini suku positifnya. Ini adalah UN. Suku positifnya 1/2 pangkaian. Ini suku positif. Oke, yang pertama adalah UN-nya sama dengan 1/2 pangkaian. Jadi kita tidak lihat selang-selingnya. Suku positifnya kita lihat apa yang terjadi. Ini makin lama makin kecil atau makin besar? Halo? Ini makin kecil. Jadi maka ini turun monoton. Ya, turun monoton. Kemudian limit UN-nya kita periksa 0 enggak? Kalau 0 ya konvergen. Nah, menuju tak hingga dari UN. Nah, kalau aslinya 0, maka deret ini ya, maka deret ini min 1 pangkat N kali 1/2 pangkat N adalah konvergen. Kalau UN-nya suku positifnya turun monoton dan limit UN-nya 0. Ya, konvergen. Iya, Pak. Sudah jelas ya. Satu lagi yang terakhir adalah deret kuasa. Ya, deret kuasa atau nama lainnya power series. Ya. Power Series. Oh ya, kita belum absen ya. Yaitu ini sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari AN kali X pangkat N. Ini terjadi sini Z. Z pangkat N. Karena Z-nya ini adalah apa tadi? X min 5 atau min 3 pangkat N gitu ya. Ini misalnya Iya, 1/n kuadrat. Ya. Selanjutnya Anda bisa pelajari lagi ya. Oke, kita Iya, absen Pak. dulu. Iya, Pak. Ini kita ulang persiapan Anda kuis. Ya, mudah-mudahan Anda bisa menguasainya. Amin. Sudah selesai. Sekarang saya mana dia? Deretnya tadi kok bisa hilang ya? Poin minusnya ini. Oke. Menu termasuk dashboard attendant. Sudah keluar. Oke. Anda tidak bisa lihat ya. Entry attendant. Entry attendant. Oke. Adi Supriyana, hadir? Halo? Ari Supriyatna, Pak, hadir. Oh, Ari Supriyana hadir. Lulu Irman Permana? Lulu enggak ada ya? Ada enggak Lulu? Enggak ada ya? Lulu enggak ada. Nulu ini biasanya hadir. Muhammad Luki Adiana hadir. Biasanya Regan tadi ada hadir. Kesa hadir. Gazi hadir. Aldo ada 3 enggak hadir. Aldo hadir. Aldo hadir, Pak. Ya, Muhammad Presiden apa nih? Prudentio hadir. Muhammad apa nih? Pari Al-Gafri hadir. Muhammad Fatur Rozain hadir. Denis katanya hadir juga ya. Andika ini tadi izin dia berangkat naik pesawat dari Adam hadir. Lulita ada. Alfia Amanda Putri. Halo. Hadir, Pak. Hadir. Arya ini enggak ada nih, enggak hadir. Arya ini memang enggak ikut ujian juga, enggak ikut tugas. Alfia Teresia Nuraini hadir. Mas Bagas tadi ada, Hadir, Gilang Pak. ada, ya Wahyu ada, Wisnu ada, Han ada, Dewa ada, Meta ada, Muhammad Ispan ada,
Bikin Sinaga. Nah, dapat Sinaga ada? Halo. Ada, Pak. Yang enggak ada itu adalah Lufiastia. Asanda Putri ini dalam tugas juga tidak ada. Darvin ada, Pak. Ya. Tadi Siap. lagi. Siapa? Tadi? Darvin Sinaga. Tapi ada, ya. Jadi yang enggak ada tuh Lufiastia, kemudian Arya, Nahlah Gibran enggak ada. Satu lagi paling atas Lulu Imran Permana. Oke, 3 ya. Enggak hadir. Nah, materinya all ya. Berarti all PP 1 plus TK 1 tuh ya, tuh bahannya plus TK2. TP2 belum ya. TK2 nanti tanggal berapa? Tanggal 17 Oktober kumpulnya ya. Jadi minggu depan kita bahas TP2 ya, latihannya. Oke, ini kita apa? Submit. Pak, video conference-nya nanti bisa dibagikan, Pak, di forum. Oh, yang ini ya? Iya. Ya, Oke, pasti Pak. saya kasih. Sabar Anda, pasti. Kan seperti Iya. biasa, kuliah biasa kita. Sama. Iya. Makasih, Pak. Ya. Oke. Masih ada lagi. Yang kedua ada, ini dipecah 2 ya. Ya udah. 2 kali absen nih. Udah selesai attendance. Oke, sampai jumpa minggu depan. Oh ya, minggu depan jamnya berubah ya. Saya minta ubah. Tadi saya kirim. Saya ubah untuk jadinya jam 7.20 sampai jam 9 malam. Jadi Anda enggak di jalan deh. Halo? Oke, Pak. Iya, Pak. Oke, Ya, makasih, minggu depan. Pak. Ya, Anda lihat itu sudah berubah di jadwalnya. Selesai. Oke, sampai Oke, jumpa siap. minggu depan jam 7.20 sampai jam 9 malam. Oke, Pak. See you next week. Sayonara, goodbye. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Makasih, Pak. Sayonara, Pak. Sayonara, Pak. Terima kasih, Pak. Goodbye, Pak. Yuk, bye. See you. Oke. Mau masuk? Oke. Aduh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Jaga kesehatan ya, Pak ya. Ya, terima kasih. Nanti Pak. saya kirim Yo. ya, saya pulang ke rumah dulu nih. Nanti, Iya, Pak, hati-hati di malam jalan, saya Pak. pasti bisa kerjakan dulu di apa? Ini kalau ini kok nggak bisa ini. Zoom-nya. Oh, Zoom-nya Hati-hati belum di jalan ya, aktif. Pak ya. Ya, makasih. Yo, Oke, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.